Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 biologi kelas 11 IPA 1. Di sini kami akan menjelaskan, materi mengenai sistem peredaran darah. Perkenalkan, nama saya Pelia Naifa. Nama saya Muhammad Aldi Nova. Saya Paula Anastasia Arta. Saya Renata Alzena. Sistem peredaran darah. Darah berfungsi mengangkut zat-zat penting di antaranya oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh bagian tubuh. Untuk mengangkut zat-zat penting tersebut, diperlukan alat peredaran darah. Peranan darah antara lain untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Selanjutnya, dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ada dua. Satu, sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil, yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian, di dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Organ-organ pada sistem organ-organ pada sistem peredaran darah manusia. Satu, ada jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak dalam rongga dada, tepatnya di antara paru-paru. Jantung memiliki posisi yang miring, sehingga bagian ujungnya yang runcing menunjuk ke arah bawah pelvis kiri dan ujungnya menghadap ke atas bahu kanan. Jantung memiliki dua lapisan, yaitu lapisan dalam dan juga lapisan luar. Pada lapisan jantung, terdapat cairan pelumas yang berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika jantung memompa darah. Pada dinding jantung terdapat tiga lapisan, yaitu epikardia, miokardia, dan endokardia. Lapisan endokardia merupakan endotelium tipis dan halus yang menjadi pembatas dalam jantung yang berhubungan dengan pembatas pada pembuluh darah. Jantung terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Atrium kanan. Atrium kanan berfungsi sebagai penampung darah yang mengandung sedikit oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior dan dari jantung melalui sinus koronari. 2. Vertikal kanan. Vertikal kanan menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. 3. Atrium kiri. Atrium kiri berfungsi dalam menerima darah yang mengandung banyak oksigen dari kedua paru-paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Setelah itu, ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. 4. Ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. 2. Ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur untuk darah yang mengalir ke seluruh tubuh dari jantung ke jaringan tubuh. Begitu juga dengan sebaliknya. Pembuluh darah terdiri dari 3 macam, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh arteri. Pada pembuluh arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju pembuluh darah kapiler. Fungsi dari pembuluh darah ini adalah mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh.
Pembuluh arteri menghantarkan oksigen dan nutrisi ke semua sel, mengangkut zat buangan, misalnya karbon dioksida, menjaga keseimbangan mobilitas protein, kimia, unsur-unsur dari sistem kekebalan tubuh dan sel. Pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah kecil dengan diameter kurang lebih 5-10 kuantitas kapiler yang berasal dari arteri termasuk besar agar semua daerah sayatan yang melintang pada aliran darah meningkat. Pembuluh darah kapiler merupakan penghubung antara pembuluh arteri dan vena di mana tempat terjadi pertukaran zat, absorpsi nutrisi pada usus, filtrasi pada ginjal, dan absorpsi sekret kelenjar. Pembuluh vena. Pada pembuluh darah vena berfungsi untuk mengangkut karbon dioksida, menyalurkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Dari susunan dalam ke arah luar adalah endotel, otot polos, dan jaringan elastik, serta jaringan ikut fibrosa. Pembuluh balik banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis yang membawa darah dari paru-paru ke jantung mengandung oksigen. Di sini ada perbedaan arteri, vena, dan kapiler. Bisa dilihat aja nanti. Fungsi peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia memiliki fungsi yang sangat penting untuk tubuh. Salah satunya sebagai pengangkut darah yang penting ke tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah juga memiliki fungsi lain, itu seperti berikut ini. 1. Memiliki peran sebagai pengangkut sari-sari makanan yang ada dari usus ke semua bagian tubuh manusia. 2. Sebagai penyalur oksigen dari organ pernapasan paru-paru, kemudian mendistribusikannya ke semua tubuh. 3. Sebagai pengangkut karbon dioksida dari tubuh ke paru-paru. 4. Sebagai pengangkut hormon dari tempat produksinya ke bagian tubuh yang membutuhkan. 5. Berperan sebagai pengangkut zat sisa hasil dari metabolisme sel ke ginjal. 6. Menjaga kestabilan temperatur tubuh supaya tetap berada pada suhu 36 hingga 37 derajat Celcius. Dan yang terakhir, sebagai pembunuh kuman yang telah masuk ke dalam tubuh manusia. Tiga, paru-paru. Paru-paru memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Pada proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung, semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil, terdapat kantong udara yang dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga adalah komponen darah. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah yang semuanya beredar di seluruh tubuh. Sel-sel darah ini kemudian dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Komponen darah manusia ada 4. Yang pertama, elit putih plasma darah. Yang kedua, sel darah merah. Yang ketiga, sel darah putih. Dan yang terakhir, trombosit. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah terkenal berwarna merah pekat dengan jumlah sel yang cukup banyak di dalam darah. Dibandingkan kedua komposisi darah lainnya yaitu leukosit dan trombosit. Di dalam sel darah terdapat
terdiri dari 1 hemoglobin, 2 protein, 3 hematokrit, 4 eritrosit. Tidak seperti sel lainnya, sel darah merah lebih mudah berubah bentuk dan untuk menyesuaikan diri saat melewati berbagai pembuluh darah di dalam tubuh. Sel darah merah terbentuk di sumsum tulang belakang dan dikendalikan oleh hormon yang terutama diproduksi oleh ginjal, yaitu eritropoietin. Sel darah merah akan mengalami proses pematangan selama 7 hari di sumsum tulang baru kemudian dilepaskan ke aliran darah. Sel darah putih. Yang kedua adalah sel darah putih. Dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dalam seluruh komposisi. Meski begitu, komponen darah ini mengemban tugas yang tidak main-main, yakni melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang memicu perkembangan penyakit. Sel darah putih memproduksi antibodi yang akan membantu memerangi zat asing tersebut. Semuanya memiliki tugas yang sama untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Masa hidup sel darah putih pun cukup lama, bisa dalam hitungan hari, bulan, hingga tahun tergantung jenisnya. Berikut jenis sel darah putih yang diproduksi oleh sumsum tulang, lengkap dengan presentase normalnya pada orang dewasa. Neutrofil 50-60%, limfosit 20-40%, monofit 2-9%, eosinofil 1-4%, basofil 0,5-2%. Trombosit atau keping darah atau platelet. Sedikit berbeda dengan sel darah putih dan merah. Trombosit sebenarnya bukan sel. Trombosit atau kadang disebut juga keping darah adalah sebuah fragmen sel berukuran kecil. Komponen darah yang satu ini juga disebut sebagai keping darah. Trombosit memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Tepatnya, trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin guna menghentikan pendarahan, sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Yang terakhir adalah plasma darah. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan dan berwarna kuning. Darah di dalam tubuh Anda sekitar 55-60%-nya adalah plasma darah. Plasma darah sendiri tersusun dari air kurang lebih 92%, dan 8% sisanya merupakan karbon dioksida, glukosa, asam amino, vitamin, lemak, serta garam mineral. Fungsi plasma darah adalah yang pertama, menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, membantu proses pembekuan darah. Yang ketiga, menjaga suhu tubuh. Yang keempat, membantu melawan infeksi. Yang kelima, menjaga keseimbangan asam dan basa. Yang ketujuh, mengangkut limbah. Plasma darah mengandung banyak protein, namun yang paling penting adalah albumin dan fibrinogen. Yang keempat adalah pembekuan darah. Pembekuan darah terbentuk saat trombosit dan protein plasma yang menebal membentuk massa semi-solid. Proses ini kemungkinan dipicu oleh luka atau terkadang dapat terjadi di pembuluh darah yang tidak memiliki luka. Tanda dan gejala terjadinya pembekuan darah adalah pembekakan, nyeri, kelemahan, terjadi sensasi hangat, perubahan warna kulit yang menjadi pucat atau kebiruan. Penyakit dan gangguan kesehatan yang dapat menyebabkan terjadinya pembekuan darah berlebihan seperti aterosklerosis, diabetes, gagal jantung, kegemukan, dan obesitas. Proses pembekuan darah yaitu trombosit membentuk sumbatan, pembentukan bekuan darah, penghentian proses pembekuan darah, tubuh perlahan-lahan membuang sumbatan. Unsur-unsur proses pembekuan darah yaitu pertama trombosit, dan kedua faktor koagulasi atau faktor pembekuan. Tugas utama plasma darah yang pertama mengangkut sel-sel darah. Yang kedua berfungsi untuk menyeimbangkan volume darah serta kadar elektrolit termasuk natrium, kalsium, kalium, magnesium, klorida, dan bikarbonat. Ini gambar mekanisme pembentukan darah.
Selanjutnya adalah sistem limfa. Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening dalam tubuh. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan sekitarnya. Limfa atau getah bening adalah cairan jernih kekuning-kuningan yang bersisa darah putih, keping darah, dan fibrinogen. Kandungan fibrinogen pada limfa menyebabkan limfa mampu membeku. Cairan getah bening tidak selalu berada di dalam pembuluh limfa. Oleh karena itu disebut sebagai peredaran terbuka. Cairan ini kemudian dikumpulkan oleh sistem limfa melalui proses difusi ke dalam kelenjar limfa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi. Aliran cairan limfa tidak dipompa oleh jantung seperti peredaran darah, tetapi mengalir karena desakan otot-otot rangka di sekitar pembuluh limfa. Sistem limfatik memiliki peranan penting terhadap berbagai fungsi tubuh. Beberapa fungsi utama dari sistem limfatik adalah: yang pertama, melawan berbagai penyebab infeksi seperti kuman, virus, jamur, dan parasit. Kedua, mendeteksi keberadaan sel kanker dan mencegah pertumbuhannya. Ketiga, mengatur keseimbangan cairan tubuh. Keempat, menyerap sebagian lemak dari makanan di dalam usus. Dan yang kelima, mendeteksi keberadaan antigen dan membentuk antibodi untuk melawannya. Untuk menjalankan fungsinya tersebut, sistem limfatik tersusun dari beberapa macam organ yang terdiri dari sumsum tulang dan kelenjar timus. Sumsum tulang bertugas untuk menghasilkan berbagai jenis sel darah, seperti sel darah merah, trombosit, dan sel darah putih. Sementara itu, kelenjar timus bertugas untuk menghasilkan sel limfosit yang disebut sel T. Sel ini berfungsi untuk mendeteksi dan melawan bakteri maupun virus penyebab infeksi. Selanjutnya, limfa. Limfa merupakan organ terbesar dalam sistem limfatik. Organ yang terletak di sebelah kiri lambung ini bertugas untuk menyaring dan memonitor darah dalam tubuh. Limfa juga berperan dalam produksi dan penyimpanan sel tubuh, termasuk berbagai jenis sel darah putih. Selanjutnya, kelenjar dan pembuluh getah bening. Di dalam tubuh, sel-sel darah putih yang dihasilkan oleh sistem limfatik akan bergerak melalui cairan getah bening atau cairan limfatik. Cairan ini tersebar melalui pembuluh getah bening. Aliran cairan getah bening juga diatur oleh kelenjar getah bening. Kelenjar ini juga bertugas untuk menyimpan sel-sel darah putih yang berperan dalam melawan sel kanker dan mikroorganisme penyebab infeksi, seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur. Kelenjar getah bening terletak di hampir seluruh bagian tubuh, termasuk leher, dada, ketiak, perut, dan selangkangan. Selanjutnya, beragam gangguan pada sistem limfatik. Yang pertama, infeksi. Infeksi yang diakibatkan virus, bakteri, kuman, jamur, dan parasit dapat memicu perlawanan dari sistem kekebalan tubuh, termasuk kelenjar getah bening. Kondisi ini menyebabkan terjadinya peradangan kelenjar getah bening atau limfadenitis. Yang kedua, kanker. Limfoma merupakan kanker kelenjar getah bening yang terjadi ketika sel limfosit tumbuh dan berkembang biak secara tidak terkendali. Kanker pada sistem limfatik dapat membuat sel-sel limfosit tidak berfungsi dengan baik dan mengganggu kelancaran aliran cairan getah bening pada pembuluh dan kelenjar limfatik. Yang ketiga, penyumbatan atau obstruksi. Penyumbatan atau obstruksi dalam sistem limfatik dapat menyebabkan terjadinya pembengkakan akibat penumpukan cairan getah bening atau limfedema. Yang keempat, penyakit autoimun. Selain itu, penyakit autoimun ini seperti reumatoid arthritis, skleroderma, dan lupus juga dapat menyebabkan gangguan pada sistem limfatik.
Selanjutnya, gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Gangguan pada pembuluh darah. Yang pertama, aterosklerosis. Aterosklerosis disebabkan oleh tumpukan lemak di bagian bawah lapisan dinding arteri. Yang kedua, serangan jantung. Serangan jantung terjadi saat rusaknya otot jantung akibat kurangnya pasokan darah karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak. Yang ketiga, tumor jantung. Tumor adalah suatu pertumbuhan abnormal, bisa berupa kanker ganas ataupun non-kanker. Tumor di jantung dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, tumor primer. Tumor primer berasal dari dalam jantung dan bisa terjadi pada bagian manapun dari jaringan jantung. Dan yang kedua, tumor sekunder. Tumor sekunder berasal dari bagian tubuh lain, biasanya paru-paru, payudara, dan kulit, yang menyebar ke jantung. Selanjutnya ada stroke. Stroke adalah gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. Stroke ini dibagi dua. Yang pertama itu stroke sumbatan, yaitu terjadi saat pembuluh darah ke otak tersumbat. Yang kedua adalah stroke pendarahan, yaitu dibagi dua lagi menjadi stroke pendarahan intracerebral dan stroke pendarahan subarachnoid di bawah jaringan pembungkus otak. Selanjutnya adalah hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Lalu diabetes mellitus, yaitu diabetes mellitus dapat meningkatkan risiko stroke 2 kali lipat. Ada obesitas, yaitu berat badan berlebihan memiliki risiko yang tinggi. Selanjutnya yaitu gangguan dan penyakit pada darah. Yang pertama ada anemia. Anemia adalah penyakit akibat kekurangan hemoglobin dalam darah. Yang kedua adalah leukemia. Leukemia adalah kanker darah, penyakit yang disebabkan oleh bertambahnya sel darah putih yang tak terkendali. Yang ketiga ada hemofilia. Hemofilia adalah penyakit darah yang sulit membeku. Luka sedikit saja dapat mengucur terus, sehingga penderita mengalami kurang darah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Yang terakhir yaitu ada teknologi sistem peredaran darah manusia. Yang pertama adalah ECG, yaitu memiliki fungsi guna untuk mengetahui struktur dari sistem peredaran darah manusia, mendiagnosis akan adanya sebuah gumpalan darah di dalam aliran pembuluh darah, aliran darah dalam tubuh. Yang kedua adalah angioplasti. Angioplasti ini jika mengalami masalah atau gangguan iskemia yang disebabkan oleh penyempitan atau tersumbatnya aliran darah karena tertimbun banyaknya lemak maupun zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya ada transplantasi jantung. Caranya adalah dengan mencari seorang yang mendonorkan jantung pada seorang yang akan melakukan transplantasi tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah tidak semua jenis jantung sama dengan penerima donor jantung. Transplantasi jantung merupakan salah satu tindakan medis yang perlu diambil apabila seseorang mengalami kerusakan pada bagian jantung. Selanjutnya yaitu terapi gen. Terapi gen adalah suatu teknik terapi yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen muatan yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit.
Pada awalnya, terapi gen diciptakan untuk mengobati penyakit keturunan genetik yang terjadi karena mutasi pada satu gen, seperti penyakit fibrosis sistik. Penggunaan terapi gen pada penyakit tersebut dilakukan dengan memasukkan gen normal yang spesifik ke dalam sel yang memiliki gen muatan. Terapi gen kemudian berkembang untuk mengobati penyakit yang terjadi karena mutasi di banyak gen, seperti kanker. Selanjutnya adalah operasi bypass jantung. Biasanya dilakukan ke penderita penyumbatan pembuluh darah, dan penderita penyakit jantung koroner PJK. Operasi ini bertujuan untuk mengembalikan pasokan darah ke jantung dengan cara membuat saluran baru supaya aliran darah ke jantungnya lancar. Selanjutnya yaitu scanning radioaktif, yaitu pemindaian sistem peredaran darah dengan menggunakan bahan radioaktif. Apabila seorang pasien mengalami masalah yang cukup serius pada bagian sistem peredaran darah yang terfokus pada bagian jantung. Langkah pertama yang diambil oleh dokter adalah dengan menyuntikkan cairan radioaktif ke dalam tubuh pasien, dan kemudian dokter akan menganalisis dari reaksi pasien yang telah disuntik cairan radioaktif. Yang terakhir yaitu ada pacemaker. Pacemaker sendiri merupakan sebuah alat bantu detak jantung manusia yang kemudian alat tersebut dipasangkan ke dalam organ jantung manusia, sehingga pacemaker ini membantu pasien untuk tetap dapat mengalirkan aliran darah ke seluruh tubuh secara sempurna meskipun dengan kondisi jantung yang bermasalah. Jadi, alat pacemaker ini menggantikan peran jantung dalam hal memompa peredaran darah dalam tubuh. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.